Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali pembahasan kali ini dari hasil sidang Komdis. Seperti kita tahu ya, sidang Komdis 15 Januari 2026 udah keluar. Isinya sih nggak jauh beda ya dengan isu yang udah banyak beredar. Seperti Bruno Tubarao yang didenda dua kali larangan tampil dan 10 juta. Van Basten Sosa didenda 2 kali larangan tampil dan 75 juta dan lain-lain. Cuma yang jadi perdebatan adalah soal beberapa hukuman yang menimpa beberapa tim seperti Madura dan Persib soal flare dan lemparan benda ke lapangan. Madura United didenda 120 juta karena katanya ada 9 flare yang menyala. Di Tribun Barat 5, di Tribun Timur 4. Gila. Spesifik banget ya ini mata-mata Komdis sampai tahu loh titik posisinya. Yang nggak usah heran karena mata-mata Komdis itu orang yang ada di lapangan di setiap pertandingan itu bisa saja dia dari orang tuan rumah itu sendiri atau ada orang klub itu sendiri yang memang jadi mata-mata Komdis. Itu bisa terjadi kok. Cuma aneh aja gitu ya. Katanya kan 9 flare yang menyala di Madura United didendanya 120 juta. Apa kabar dengan satu stadion full saat Persija anniversary lawan PSIM Jogja? Kok cuma 60 juta? 160 bang, bukan 60 juta. Iya, 160 juta. Yang 100 jutanya itu bukan karena flare-nya, tapi karena benda ke lapangan, pelemparan benda ke lapangan dan juga ya semacam aksi ya penonton masuk ke lapangan lah. Kalau flare-nya mah tetap 60 juta. Dan kami tegaskan di sini kami nggak lagi nyalahin atau nyudutin Persija lo ya. Kami tuh cuma mau nanya aja, nanya serius nih ke Komdis gitu kan. Alasannya apa gitu, dasarnya apa, dan pasalnya apa, kok hukumannya beda-beda. Cuma itu yang kami mau tanya ke Komdis. Dan satu lagi kami nanya ke Komdis itu, kenapa sih Komdis itu kalau menurunkan sanksi, nurunkan hasil sidang, nggak langsung lewat press conference, di depan wartawan, di depan media, di depan para klub, cuma tulisan-tulisan aja. Dari dulu perasaan jarang banget ini Komdis ngasih hasil laporan sidangnya itu ke publik secara langsung. Kecuali ketika Kanjuruhan kali ya. Kenapa coba Komdis nggak pernah menjelaskan ini tuh sanksinya kena pasal berapa, terus kenapa beda hukumannya gitu. Itu kan nggak pernah dijelaskan. Akhirnya apa? Saling tuduh, saling curiga. Ini musuh utama kita bukan masalah klub lagi loh, tapi ke Komdisnya. Ini lama-lama ya Komdis PSS ini kayak apa ya? Kayak kasusnya Polres Sleman kali ya, yang lagi rame ini, lagi viral. Orang dijambret, jambretnya dikejar, terus jambretnya nabrak meninggoy. Yang kena jambretnya yang dihukum. Kan rame sekarang tuh. Ini sama dengan Komdis nih. Selain Madura, ada Persib Bandung juga yang didenda 90 juta dengan 2 kasus. Yang pertama katanya ada pelemparan benda ke lapangan, dendanya 30 juta. Yang kedua, ada 3 buah flare yang menyala di tiga titik ya, 3 di Tribun Utara dan 2 di Tribun Selatan. Ini dendanya 60 juta. Ya meskipun kata Bung Ferry, pentolannya Jackmania yang datang ke GGBLA, dia bilang di sana tuh aman, nggak ada lemparan benda, nggak ada petasan, nggak ada flare. Tapi kok Komdis bisa tahu ya? Ya ramah lah. Gue cuma mau nangkap kesan gini. Yang pertama, tidak ada pelemparan sama sekali. Oh ya. Dari rombongan Persija mulai memasuki komplek stadion itu tidak ada pelemparan sama sekali. Ya ngata-ngatain masih biasa. Tapi kan kalau di Rantis kan orang cuma ngeliat mangap mula. Nggak kedengeran. Kayak ikan di akuarium kan gitu kan. Nggak kedengeran dia teriak-teriak apa gitu kan. Kalau gue sih nggak di Rantis, gue di mobil biasa. Gue pengen ngeliat aja atmosfernya gitu. Itu ngata-ngatain ada lah gitu. Tapi nggak ada tuh mukul-mukul mobil gitu, nggak ada. Tendang, nimpuk apalagi gitu, nggak. Di stadion juga gitu, nggak ada satupun lemparan. Nggak ada lemparan, terus tidak ada petasan, tidak ada red flare. Bikin gue ngiri sama nggak ada lagi yang duduk di pagar depan tuh, nggak ada. Tidak ada satupun yang duduk di pagar depan gitu. Itu gue suka banget gitu. Nah, gue nyorot yang di utara.
Utara. Nah, di utara itu gue mengingatkan gue kurva not Persija di zaman kira-kira 4-5 tahun yang lalu. Nyanyinya begitu kompak, suaranya begitu menggetar. Itu kayak gitu dulu. Gitu. Tapi mereka punya ciri khas, giant flag-nya mereka nggak di depan. Giant flag-nya di tengah tribun. Oh iya Gitu. iya. Apakah Komdis cuma lihat di sosmed, ada flare yang menyala, oke langsung kita hukum? Atau match komisioner memang bertugasnya sampai akhir? Kan dalam tugasnya seorang match komisioner atau pengawas pertandingan itu cuma bertugas 2 kali 45 menit. Ketika laga usai, dia pun tugasnya kelar dan masuk ke locker room. Sementara flare yang menyala itu usai laga. Kok mereka bisa tahu? Kecuali memang PSSI menugaskan orang khusus buat ngawasin ini. Ya iyalah, kan ada yang namanya tiket komplementari, itu tiket khusus PSSI dan nggak terdeteksi loh. Jadi orang yang ditugaskan oleh PSSI atau Komdis ini itu nggak ketahuan siapa dianya. Kenapa demikian? Karena bisa saja orang yang ditugaskan oleh Komdis dan PSSI adalah orang klub itu sendiri. Makanya kalau ada kasus-kasus flare setelah pertandingan, itu kan sebenarnya ada beberapa faktor nih. Yang pertama, kelalaian panpel dalam memeriksa penonton yang masuk, atau mungkin panpelnya disogok atau mungkin kurang teliti memeriksanya. Yang kedua, emang penontonnya yang bodoh, yang tetap kekeh pengen ngerugiin klub. Yang ketiga, ini penontonnya bukan penonton asli, cuma penonton bayaran yang bisa dengan gampang bawa flare gitu kan, dan itu dia ini cuma ditugaskan buat bikin flare aja gitu. Yang keempat, ada orang dalam klub yang terlibat dengan ditugaskan oleh PSSI sebagai pemantau. Jika benar ada orang dalam yang terlibat dalam hal ini, ya ini semakin menjelaskan. Karena kami pernah bilang ya, musuh Persib itu bukan cuma dari tim lain, dari supporter lain, dari juga berbagai hal lain, tapi juga dari Komdis, PSSI, LIB, bahkan orang dalam Persib itu sendiri. Kita lanjut ke berita klub dan pertransferan dari PSIM Jogja nih. Ada yang namanya Adam Zibek. Ini kiper Persib yang musim ini nggak kepake sih di Persib. Katanya sih akan dipinjamkan ke PSIM Jogja sampai akhir musim. Nah, Adam Zibek ini katanya akan dipinjam. Kalau jadi lo ya dipinjam. Ini untuk mengantisipasi absennya Cahya Supriyadi yang akan sering absen lantaran akan kepanggil ke timnas, karena katanya Cahya Supriyadi ini tuh akan masuk ke timnas di AFF. PSIM sendiri kabarnya akan segera umumkan 1 pemain asing baru hasil penjualan dari Kasim Botan ya, ke Semen Padang kalau nggak salah ya, Kasim Botan. Nah, duitnya akan dibelikan ke pemain asing baru. Nah, namanya adalah Job van der Avart. Ini bek tengah asal Belanda, 25 tahun, 186 cm yang saat ini tanpa klub. Klub terakhirnya itu di Liga 2 Korsel, Chengdu kalau nggak salah. Dari Borneo FC, usai resmi melepas Joel Vinicius yang katanya sih ke Arema ya, Borneo FC resmi memperkenalkan Koldo Obeta sebagai gantinya. Kami udah pernah bahas ya si Koldo ini. Dia ini tuh striker Spanyol, 32 tahun yang musim lalu main di Kerala Blaster India. Dan ini belum kelar sebab Borneo masih akan memperkenalkan pemain asing lainnya. Ditunggu aja ya. Tetap kok totalnya Borneo ini pakai 11 pemain asing di putaran 2. Dari Persija Jakarta, usai melepas Alan Cardoso, Persija kabarnya akan segera umumkan pemain asing baru pengganti Cardoso. Dia adalah Renan Arias. Dia ini gelandang bertahan asal Brazil, 28 tahun, 173 cm dengan harga 5,65 miliar rupiah. Yang musim lalu main di Liga Korea Selatan bersama klub Gyeongnam. Selain Renan, ada nama Paulo Ricardo yang kabarnya akan segera diumumkan juga oleh Persija. Atau mungkin udah diumumin kali ya saat berita ini tayang. BTW, ada yang kesinggung cuy dengan video kami yang kami ngejelasin soal tim BUMD dengan dana APBD. Wadidaw, 8 kita mah cuma ngejelasin aja, kagak ada masuk ngejelek-jelekinnya.
Nape ente-ente semua yang kesinggung? Nape ya? Nah, balik lagi soal Alan Cardoso. Alan Cardoso sendiri usai dilepas oleh Persija Jakarta resmi berlabuh ke Bayangkara FC. Nah, selain Alan Cardoso ada nama Lucas Frigeri. Ini kipernya milik Arema yang dipinjamkan ya ke Bayangkara FC hingga akhir musim. Nah, Arema sendiri kabarnya akan kedatangan beki Persija Rio Fahmi dengan status pinjaman sampai akhir musim. Lucunya kalau Rio Fahmi ini kalau beneran ke Arema, justru usai dia ini apa ya, bilang kayak gini nih saat latihan nih. Dois. Só isso. Vai no trote lá. Bukan Rucika lagi. Trote. Dari PSM Makassar, Luka Cumik adalah rekrutan asing pertama PSM Makassar loh ya di paruh musim ini sejak PSM ini bebas dari sanksi registration ban. Dengan datangnya Cumik berarti udah 10 ya legion asing PSM Makassar. Tapi ini belum beres, belum berakhir loh ya. Karena dengan gagalnya PSM Makassar mendapatkan Gervin Castaner yang lebih memilih ke Liga Malaysia ya, mungkin saja PSM itu akan mencari pemain lain karena PSM ini sih katanya akan tetap melengkapi slot 11 pemain asingnya. Masih ada Todor Todorowski nih, Alex Urovevski, dan juga ada beberapa pemain lain lah yang katanya dirumorkan ke PSM Makassar. Lu tunggu aja kalau ini. Nah, tadi gagal ya PSM mendapatkan Gervin Castaner karena Gervin Castaner justru pindahnya ke klub Terengganu FC di Malaysia dengan status bebas transfer. Artinya diputus kontrak sih sama Persis Solo. Ya sama aja ya kayak di Persib kemarin setengah musim, di Persis Solo juga setengah musim. Tapi di Persis Solo tampilnya lebih banyak, 14 kali tampil cetak 4 gol dan 3 assist. Dari Persis Solo kabarnya akan nambah lagi satu pemain asing, tapi kali ini dari Brazil. Dia adalah Clayton de Souza. Ini striker asal Brazil berusia 30 tahun, 175 cm dengan harga 4,35 miliar rupiah yang saat ini main di Liga India. Nah, tahukah kalian si Clayton de Souza ini sebelum ke Liga India, dia ini adalah pemain Perak FC, artinya rekan satu timnya Luciano Goicoechea. Dan tahukah kalian, si Clayton Souza ini adalah pemain awalnya yang dibidik oleh Persib. Ya mungkin satu paket kali ya sama Luciano, tapi nggak tahu deh, tiba-tiba Hodak malah milihnya Ramon Tanque. Nah, bicara soal Persib Bandung, Kurzawa pakai nomor 3 di Persib. Dion Mak belum tahu nih pakai nomor berapa, tapi kemungkinan sih 41. Yang pasti bukan nomor 10 lah ya. Yang artinya nomor 10 Persib di paruh musim ini belum ada pemiliknya. Dan andai benar Adam Zibek dipinjamkan atau dilepas ke PSIM Jogja, berarti Persib masih punya satu slot asing kosong. Apakah nomor 10 ini akan dipakai pemain asing ini? Tapi siapa ya? Atau jangan-jangan dipakai oleh pemain diaspora nih nomor 10. Tapi pemain diasporanya siapa? Nah, itu jadi pertanyaan. Kalau dipakai oleh pemain diasporanya siapa yang ke Persib? Kan katanya lo ya, Joy Pelupe sih udah resmi ke Persija, kata supporter tim Anu no. Terus juga Ivar Jenner udah resmi dikontrak digaji seanu miliar nih sama Persija, kata supporter tim Anu juga. Ragnar Oratmangun udah resmi ke Persija digaji berapa puluh miliar nih per bulan, kata supporter tim Anu juga. Lah terus kalau semuanya udah resmi ke Persija, Persib dapetin siapa dong? Cuma kami gini loh, definisi resmi itu gimana sih kok berani-berani bilang resmi gitu kan? Kan resmi itu kalau udah diumumin sama klub. Lah klub aja belum ada yang ngumumin kok udah berani bilang resmi? Nah, bicara soal pemain diaspora, sebelum kami bahas nih siapa kemungkinan yang akan pakai nomor 10 di Persib, kami akan memberikan kisi-kisi beberapa pemain diaspora Timnas Indonesia. Yang pertama, Marcelino Ferdinand kabarnya lo ya udah nggak di AS Trencin lagi lo ya, tapi pulang ke Oxford United. Nah, di Oxford United kita belum tahu nih apakah akan dimainkan di Liga 2 di tim 2-nya Oxford United atau pulang kampung ke Indonesia. Yang kedua, Asnawi Mangku Alam cedera sampai akhir musim di Port FC. Yang ketiga, Ragnar Oratmangun makin tersisih di FC Dender dan ada kabar akan dipinjamkan.
Yang keempat, SK Lommel, ini klubnya Joy Pelupesi ya, belum membuat tuh postingan soal perpisahan dengan Joy Pelupesi, belum ada tuh perpisahan di SK Lommel. Keenam, Ivar Jenner belum ngumumin kan akan main di klub mana, belum kan? 7, Maarten Pas dirumorkan akan ke Ajax Amsterdam di Belanda. Artinya dia nggak di Dallas FC lah. Kemarin bilangnya full nih satu musim di Dallas. Nah lo, ini yang jadi pertanyaan. Kemarin katanya satu musim full di Dallas tuh, tiba-tiba kok ke Ajax. Van Ole Romeni kabarnya akan dipinjamkan oleh Oxford United. Yang ke-9, Amarhan kabarnya akan pulang kampung sebab di Liga Thailand nggak ada kuota dari ASEAN. Sandy Walsh kabarnya akan ikut Senpatinama ke Liga Indonesia, tapi belum tahu juga ya akan main di klub mana sebab di Liga Thailand nggak ada kuota ASEAN. Itu tadi ya pemain-pemain diaspora timnas yang bermain di luar negeri ya, yang sejauh ini sangat santer diisukan akan bermain di Liga Indonesia. Pertanyaan kami cuma satu, dari 10 pemain ini apakah ada yang sudah diumumkan oleh salah satu klub di Liga Indonesia? Ayo coba, saat berita ini kami buat loh ya, tapi nggak tahu juga saat berita ini kami tayangkan ada yang udah diumumkan atau belum. Tapi setahu kami, saat berita ini kami buat, belum ada loh. Satu pun dari 10 pemain yang kami sebutkan tadi diumumkan sama klub di Indonesia. Ada nggak? Kok kalian bilang resmi sih? Sederhana tapi Persib Bandung nggak bisa guys ya. Akhirnya resmi Ivar Jenner akan bergabung dengan Persija Jakarta dengan 7,3 miliar rupiah bos. Gila sih ini, gokil boy ya. Maksud saya gini loh, buat kalian para penonton setia channel Yorasport yang sudah update ya pola pikirnya, jangan sampai kayak orang yang ini nih. Dia berani bilang di media sosial katanya udah resmi digaji seanu. Definisi diumumkan secara resmi itu apa? Kan belum ada tuh pengumumannya di pihak Instagram ataupun situs resminya klub. Kalau pihak klub belum umumkan, jangan berani-berani bilang resmi dulu. Takutnya nanti malu kalau nggak jadi kenyataan. Kan bisa aja dia bilang Ivar Jenner udah resmi digaji berapa miliar di Persija, tiba-tiba jol aja ke Dewa United, malu nggak tuh? Terus dia ada yang bilang Ragnar resmi ke Persija, tiba-tiba jol aja ke Persib, malu nggak tuh? Ke Persib atau ke Bali gitu kan? Intinya nggak ke Persija, gimana tuh? Nah balik lagi soal ke nomor 10 Persib, siapa yang kira-kira akan pakai? Apakah Ragnar Oratmangun yang pakai, atau Ole Romeni yang pakai, atau justru Marcelino Ferdinand yang pakai, atau ada diaspora lain yang akan pakai, atau seperti yang kami bilang pemain asing baru yang akan pakai nomor 10?